Filipina bermain layaknya Tarkam, lemparan Robby Darwish jadi pahlawan. Rotasi ala Gerald Vandenberg berbuah kemenangan penting. Rencana Patrick Kluivert promosikan John Straven dan Mauro Zylstra sebagai pengganti oleh Romney. Sponsor utama jadi alasan AFC anak memaksa Arab Saudi dan Qatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Rotasi ala Gerald Vandenberg berbuah kemenangan. Lemparan Robby Darwish jadi pahlawan. Filipina bermain layaknya Tarkam. Selanjutnya, rencana Patrick Kluivert promosikan John Straven dan Mauro Zylstra. Opsi pengganti oleh Romani. Dan yang terakhir, sponsor utama AFC jadi alasan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah round 4. Coba kita saksikan bersama ya. Timnas Indonesia U23 lagi-lagi berhasil menjawab keraguan usai meraih kemenangan atas Filipina di Piala AFF U23 2025. Mendapat dukungan dari supporter yang hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Gerald Vandenberg menunjukkan kecerdikannya dalam meracik skuad Garuda Muda. Dengan sedikit perubahan, juru taktik asal Belanda tersebut tetap mengandalkan formasi 4-3-3, di mana Muhammad Ardiansyah tetap dipercaya sebagai penjaga gawang. Perubahan banyak terjadi di sektor pertahanan lantaran Kakang Rudianto dan Kadek Arel dipercaya sejak menit pertama. Wingback kanan yang sebelumnya ditempati Ahmad Maulana kini dipercayakan kepada Alvarez Buffon. Sedangkan wingback kiri tetap menjadi milik Doni Tripamungkas. Sementara itu, Robby Darwish, Arkan Kaka, dan Tony Firmansyah juga tetap dipercaya menjadi trio gelandang yang mengatur ritme pertandingan. Ketiganya menopang sektor lini serang di mana Raihan Hanan ada di sektor kiri, Rahmat Arjuna sebagai sayap kanan, dan Hoki Caraka jadi ujung tombak. Pada babak pertama, kejutan terjadi ketika Filipina tampil menekan pertahanan skuad Garuda Muda. Namun, Kadek Arel dan kawan-kawan mampu dengan tenang mengantisipasi. Tak berhenti berteriak di pinggir lapangan, Gerald Vandenberg seakan menginstruksikan anak asuhnya tampil menyerang. Alhasil, skuad Garuda Muda sukses membombardir balik pertahanan Filipina. Puncaknya ketika Timnas Indonesia U23 mampu unggul lewat gol bunuh diri. Berawal dari lemparan tajam Robby Darwish, bek Filipina justru menyundul bola ke gawangnya sendiri. Hingga babak pertama usai, skor 1-0 tidak berubah. Di babak kedua, Gerald Vandenberg menemukan solusi dengan memasukkan John Straven menggantikan Hoki Caraka. Lini serang skuad Garuda Muda semakin ganas. Bahkan, John Straven berhasil mencetak gol meskipun akhirnya anulir lantaran offside. Selepas itu, Timnas Indonesia U23 lebih nyaman memainkan bola untuk mempertahankan keunggulan. Lini belakang yang begitu solid juga layak mendapatkan apresiasi lebih. Gerald Vandenberg sendiri melakukan beberapa pergantian guna menjaga kebugaran pemain. Terlebih, skuad Garuda Muda masih harus menghadapi Malaysia di laga pamungkas. Kemenangan 1-0 cukup mengantarkan Timnas Indonesia U23 mempertahankan puncak klasemen. Kendati begitu, evaluasi wajib dilakukan Gerald Vandenberg, sebab masih ada kelemahan yang harus dibenahi dan demi meraih kemenangan bergengsi di laga kontra Malaysia. Kemenangan skuad Garuda Muda atas Filipina menyisakan beberapa momen menarik tersendiri. Salah satunya ialah lemparan mematikan Robby Darwish yang menjadi pahlawan pada laga kali ini. Bagaimana tidak, lemparan tersebut tentu mengingatkan pecinta sepak bola tanah air pada sosok Pratama Arhan, pemain kesayangan Sintayong yang kerap menjadi solusi pemecah kebuntuan. Gerald Vandenberg seakan tidak gengsi untuk mengandalkan skema tersebut, dengan tujuan yang sama yakni meraih 3 poin. Terlebih di babak pertama, skuad Garuda Muda begitu buntu. Hoki Caraka yang mendapatkan menit bermain juga jauh dari kata memuaskan. Kendati begitu, apresiasi juga wajib diberikan kepada seluruh penggawa Garuda Muda. Pasalnya, Filipina bukan lawan enteng lantaran berhasil mengalahkan Malaysia. Menjaga gawang dari kebobolan sudah menjadi catatan positif bagi skuad asuhan Gerald Vandenberg. Sebab Filipina sendiri bermain begitu kasar dengan tackle-tackle menerjang dan membahayakan penggawa Garuda Muda. Di babak pertama, Doni Tripamungkas menjadi korban permainan Tarkam ala Filipina. Selepas itu, di babak kedua ada John Straven hingga Raihan Hanan yang mendapat terjangan. Pelatih Filipina bahkan sempat melancarkan protes dari pinggir lapangan seakan tidak menyadari kesalahan pemainnya. Satu hal yang disayangkan, padahal hanya kompetisi kelompok umur sekelas Piala AFF. Di tengah cedera yang menimpanya pada laga Piala Presiden melawan Arema FC beberapa waktu lalu, striker andalan Timnas Indonesia Romney terpaksa harus menepi dan menjalani pemulihan. Pelatih asal Belanda Patrick Kluivert tentu terpukul dengan kejadian ini. Namun, tak ingin tinggal diam, nama John Straven dan Mauro Zylstra kini masuk radar catatan Kluivert sebagai pengganti oleh Romney.
Seperti yang telah diumumkan, Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Kuwait dan Lebanon dalam rangkaian pertandingan uji coba internasional yang akan digelar pada September 2025 mendatang. Dua laga tersebut menjadi ajang pemanasan penting jelang dimulainya babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 4. Timnas Indonesia berada di grup B dengan menghadapi Arab Saudi dan Irak pada Oktober 2025 mendatang. Skuad Garuda sebenarnya masih punya stok striker yang saat ini membela Timnas Indonesia U23 dan belum menyelesaikan proses naturalisasinya. Adalah Jens Raven dan Mauro Zylstra yang saat ini bisa menjadi stok bagi Patrick Kluivert. Jens Raven bahkan saat ini menjadi top skor di Piala AFF U23 setelah meluluh lantahkan Brunei Darussalam 8-0. Sementara itu, Mauro Zylstra sudah dikonfirmasi akan memulai proses naturalisasi dalam waktu dekat. Sebagai striker muda, dia sudah mendapatkan promosi dengan klub senior FC Volendam di usianya yang baru 20 tahun. Dia pun sudah bergabung dengan pramusim klub senior setelah resmi mendapatkan kontrak profesional pertamanya pada musim lalu. Dengan potensi besar yang dimiliki Jens Raven dan Mauro Zylstra, bila mana keputusan Patrick Kluivert nanti terjadi, hal ini bisa menjadi titik awal bagi lahirnya duet baru yang mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Rongni. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana kedua pemain muda ini menjawab kepercayaan andai benar-benar diamanai. Dukungan finansial memang bukan penentu kemenangan di lapangan, tapi di balik layar, nilainya bisa lebih besar dari sekedar gol dan assist. Tak heran jika Arab Saudi dan Qatar kerap mendapatkan perlakuan berbeda dari AFC. Mungkin beberapa alasan ini bisa menjawab segalanya. Seperti yang kita tahu, Irak, UEA, dan Oman diketahui sempat melayangkan protes keras ke FIFA dan AFC terkait penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan berlangsung pada 8-14 Oktober mendatang. Mereka menuding adanya kecurangan dan siasat untuk meloloskan Qatar dan Arab Saudi ke Piala Dunia 2026. Tapi protes itu sedikit pun tidak mempengaruhi keputusan FIFA dan AFC. Kenapa? Qatar dan Arab Saudi diketahui sebagai sponsor utama dalam berbagai kegiatan FIFA dan AFC. Gulf Times melaporkan bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, memiliki hubungan dekat dengan Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani dan putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Qatar Airways, Qatar Energy, dan sejumlah anak asuhnya menjadi pendukung utama AFC. Sebagai imbalannya, Qatar kerap mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah ajang bergengsi seperti Piala Asia 2023, Piala Asia U23 2023, hingga Piala Dunia U17 2025. Tak heran jika Qatar dan Arab mendapat perlakuan istimewa dari FIFA dan AFC di era sepak bola modern yang syarat unsur bisnis peran sponsor jadi penentu. Tanpa sokongan finansial, roda kompetisi sulit berputar. Perusahaan migas raksasa Saudi Aramco adalah sponsor utama berbagai kegiatan AFC. Untuk itu, Arab Saudi mendapat imbalan balik sebagai tuan rumah Piala Asia U17 2025, Piala Asia U23 2026, Final Liga Champions Asia 2025, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan Piala Asia 2027. Sepak bola kini bukan sekedar olahraga, tapi industri global bernilai miliaran dolar dan simbol bergengsi negara. Tak mengherankan jika para pemimpin negara kaya seperti Qatar dan Arab Saudi rela melakukan apapun demi tetap eksis di panggung elit dunia.